Di rumah ada televisi? Ada Ustaz. Jadi Andi sambil menghafal biasa nonton TV juga? Lebih sering main game Ustaz. Lebih sering main game? Lebih sering main game. Oh, kan biasa saya dengar kalau menghafal Quran itu nggak boleh nonton TV, nggak boleh main HP, nggak boleh main game. Jadi ini gamers tapi HP sih. Yang salut itu beliau nih, adinda kita ini Andi nih. Andi Saputra. Apalagi saya dengar-dengar kan 10 juz dipersiapkan. Ternyata 30 juz berjalan lancar. Semua merinding Pak. Iya. Saya sendiri nonton dari jauh juga merinding. Kalau Bang Idris jadi WR3. Amin, amin. Terutama tahfidz Quran kemarin sempat wakil rektor 3 saya ngelihat itu sampai meneteskan air mata. Gitu ya. Nah, sahabat-sahabat harmoni sekalian, ini baru saja kami melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan saya sudah bersama dengan para kontingen di UINSI Samarinda yang kemarin mengikuti pesona di Bandung. Nah, kita akan mendengarkan kisah-kisah cerita mereka, bagaimana pengalamannya mengikuti lomba di pesona Wari. Juara cabang apa ini, Andi? Tahfiz 30 juz. Gimana rasanya setelah mendapatkan juara 1 di pesona? Ya, alhamdulillah syukur bahagia Ustaz atas karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ya tidak bisa berkata-kata saya Ustaz. Ya, banyak kontribusi dari guru, orang tua dan teman-teman serta dosen dan lain yang turut mensupport saya sampai alhamdulillah mendapatkan juara 1 ini Ustaz. Alhamdulillah. Trik-triknya, tips-tipsnya kepada adik-adik yang mau menghafal Al-Quran juga. Satu tips kuncinya yaitu niatkan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Jangan niatkan untuk duniawi atau untuk lainnya. Jangan niatkan untuk juara. Ya, jangan niatkan untuk juara juga. Juaranya itu bonus saja ya. Betul, juara bonus saja. Yang penting menghafalnya istiqomah. Konsisten ya. Konsisten, minimal kalau belum bisa menghafal ya ngaji tiap hari. Ngaji tiap hari. Jangan sampai lepas. Dikasih target misalkan sehari itu minimal dapat 1 juz atau 2 juz setiap hari. Nah, insya Allah dengan seringnya membaca, ketika menghafal akan lebih mudah. Andi menghafal Quran sejak umur berapa? Sebenarnya mulai menghafal itu sejak TK Ustaz. Cuman serius menghafal 30 juz itu mulai 3 MTS. Kelas 3 Sanawiyah? MTS. Sanawiyah, MTS. Selesai 30 juznya? Selesai 30 juznya alhamdulillah pas lulus SMA. Berarti kurang lebih hanya 3 tahun ya? 3-4 tahun. 3-4 tahun menghafal itu? Menghafal. Sampai selesai 30 juz? Iya Ustaz. Kok bisa menghafal Al-Quran? Ada nggak motivasinya? Tentu menghafal Al-Quran ini atas keinginan diri saya sendiri. Bukan dari orang tua ya? Bukan dari orang tua. Orang tua hanya mendukung saja, memberikan ya dukungan atau doa gitu. Ya selebihnya terkait sistem hafal dan lain sebagainya itu saya atur sendiri. Di rumah ada televisi? Ada Ustaz. Biasa nonton TV juga? Lebih sering main game Ustaz. Lebih sering main game? Lebih sering main game. Jadi menghafal Quran bisa main game juga? Iya Ustaz. Oh, kan biasa saya dengar kalau menghafal Quran itu nggak boleh nonton TV, nggak boleh main HP, nggak boleh main game. Nah, biasanya dilarang untuk main HP, nonton TV dan sebagainya itu karena sulitnya kita memanage waktu. Nah, tentu apalagi saya yang di sekolah umum tidak mondok, tentu harus membagi waktu semaksimal mungkin. Kalau memang waktunya untuk menghafal, fokus menghafal. Kalau memang untuk waktunya main game, ya fokus main game. Jangan sampai terdistraksi sama hal-hal yang lain. Artinya bisa aja main game ya? Bisa aja saja. Jadi ini gamers tapi hafiz sih. Atau hafiz tapi gamers. Andi ini belajarnya otodidak? Kebanyakan otodidak, tapi tentunya sudah atas dasar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru saya. Ada guru menghafalnya? Ada Ustaz. Ada ya? Ada. Tapi lebih banyak menghafal? Lebih banyak menghafal sendiri. Sendiri di rumah? Iya, di rumah. Pernah masuk santren tahfiz atau sekolah tahfiz? Sejujurnya nggak pernah Ustaz. Nggak pernah masuk ke pesantren. Jadi sekolahnya sanawiyah negeri aja? MTS, bahkan SMA-nya SMA umum. SMA umum, SMA tapi umum. menghafal Al-Quran di rumah ya? Iya. Artinya yang penting tekadnya kuat, kemudian didukung motivasi keluarga juga. Iya. Bagaimana sih orang tua? Membiarkan saya, tidak memberi saya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Oh gitu ya? Iya, jadi
yang harusnya mungkin bagi teman-teman Surabaya sudah ada pekerjaan misalkan nyapu apa segala macam. Saya tidak diberi tugas seperti itu. Jadi sebagai gantinya saya disuruh menghafal. Oh gitu ya. Saya dengar-dengar mau ke MTQ Nasional juga ya, mewakili Provinsi Kaltim. Ya Ustadz, insya Allah. Cabang 10 juz. Nah, insya Allah untuk MTQ Nasional tahun ini masih ikut 10 juz. Ikut 10 juz ya, berarti nanti harus meningkat 20-30 juz. Insya Allah Ustadz. Oke, mungkin ada pesan terakhir. Singkat aja mungkin ya. Jangan lepas dari Al-Quran. Jangan lupa studi Quran. Jangan lepas dari Al-Quran. Minimal membaca. Kalau bisa menghafal, bahkan mempelajari sampai mengamalkan sebagai tujuan utama kita. Oke, terima kasih Andia. Selamat dan semoga semakin sukses Amin nanti ya Allah. di MTQ Syukran jazilan. Nasional. Oke, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Siapa namanya? Muhammad Akmal Gifari, Ustaz. Muhammad Akmal Gifari. Iya. Prodi apa? Saya prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, bagaimana kesan-kesannya kemarin mengikuti Sona? Alhamdulillah selama di Bandung masih berkesempatan untuk ikut lomba, kemudian ketemu sama kaligrafer se-Indonesia, bisa sharing karya, bisa saling tukar pikiran terkait karya. Jadi sebenarnya lomba kaligrafi kemarin terbilang lebih ke sharing ilmu sih, Ustaz. Sharing ilmu ya. Sama teman-teman kaligrafer. Dapat pengalaman baru ya, Iya, teman baru. Pengalaman baru. Alhamdulillah. Bagaimana sih itu kaligrafi? Kalau kaligrafi sendiri, Ustaz, ini cabang ilmu sebenarnya bisa dipelajari. Terlebih kalau memang punya bakat itu bisa lebih dalam lagi. Tapi secara keseluruhan kaligrafi ini sebenarnya cabang ilmu. Jadi siapapun boleh mempelajari dan bisa dipelajari. Belajar kaligrafi sejak umur berapa? Kalau kenal kaligrafi dari SD kelas 6, Ustaz, tapi mulai mendalami setelah lulus aliyah. Oh, setelah lulus aliyah ya. Jadi belajarnya itu ada gurunya juga ya? Dulu sempat mondok kaligrafi, Ustaz. Oh, mondok di kaligrafi di mana? Di Sukabumi, lembaga kaligrafi Sukabumi. Oh, yang di Sukabumi itu. Ya. Kenapa sih memilih kaligrafi? Pertama saya suka bidang seni, Ustaz. Dari kecil dulu sering lukis, sering gambar. Jadi orang tua mengarahkannya ke kaligrafi. Mungkin ada pesan-pesan Buat teman-teman, rekan-rekan, adik-adik yang mungkin punya bakat dan minat di kaligrafi, hal yang paling penting yang selalu ditanamkan oleh Ustadz saya pribadi khususnya, jangan lupa untuk selalu berlatih. Minimal dalam sehari ada ngelukis atau nulis kaligrafi dalam sehari. minimal ya, Iya, nulis kaligrafi ya. Yang penting Allah bisa karena biasa. Iya, benar. Selalu dilatih ya. Iya, Ustaz. Oke deh, makasih banyak deh ya. Ya, Terima terima kasih, kasih. semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Idris, tim official Winsi Samarinda. Nah, gimana kemarin cerita dari pesona ini? Alhamdulillah kita bangga dari kontingen Winsi Samarinda. Hasil daripada teman-teman mahasiswa, mereka mampu bersaing dengan teman-teman mahasiswa dari PTKN yang lainnya. Melihat kemarin teman-teman berlomba di lapangan, seru sekali ya, terutama tahfidz Quran kemarin. Sempat wakil rektor 3 saya ngelihat itu sampai meneteskan air mata Gitu ya. ketika beliau masuk final, karena bisa dikatakan tampil sempurna. Tampil sempurna, nggak ada kena bel, nggak ada kena teguran, sehingga nilainya nyaris 109,95. Nah, sehingga merasa bangga sekali. Kemudian disusul dengan teman-teman finalis yang lainnya, sehingga sebagai ofisial sih di pesona perdana ini merasa bangga melihat perjalanan teman-teman mahasiswa. Gimana cerita-ceritanya Pak Safa kemarin? Ya, sebenarnya kalau dari awal ya kita itu cukup shock karena perguruan tinggi negeri lain itu cukup bagus mainnya. Pertama, itu yang kedua, yang perlu kita sadari bahwa kampus kita belum ada pembibitan. Mereka memang sudah setengah jadi, bahkan ada yang sudah jadi. Tapi berkat semangat adik-adik, teman-teman semua termasuk ofisial yang all out, mulai dari subuh kembali subuh lagi, atlet kita istirahat, kita kerja lagi, menyusun strategi. Alhamdulillah ada beberapa yang tercapai. Kemudian yang kedua, masukan kali ya untuk ofisial itu mungkin ke depan harus lebih selektif. Karena memang kalau kita tidak punya peran, misalnya taekwondo nih, kalau kita tidak punya coach yang punya latar belakang bela diri, itu tentu kesulitan menilai.
kita mudah istilahnya dimainkan. Beberapa itu terjadi, tapi alhamdulillah menurut saya kita masih tetap masuk ya, kayak taekwondo, silat itu masih tetap masuk. Meskipun memang target tidak masuk 3 besar. Yang salut itu beliau nih, adinda kita ini Andi nih. Andi Saputra. Apalagi saya dengar-dengar kan 10 juz dipersiapkan. Ternyata 30 juz berjalan lancar, semua merinding Pak. Iya. Saya sendiri nonton dari jauh juga merinding. Iya, kami juga yang nonton videonya. Kita terharu ya. Iya itu. Artinya dari semua yang kita perlombakan, Andi ini mampu menghilangkan rasa kecewa yang ada. Dengan satu emas itu sudah insya Allah luar biasa. Nah makanya ke depan kalau Bang Idris jadi WR3 Amin, kalau amin. perlu ada pembimbingan ya, terutama misalnya di kebetulan saya ketua PBAK tahun ini saya akan meminta semua bakat dan minat dan kita akan kumpulkan persiapan untuk 2 tahun ke depan Pesona 2. Saya kira kita harus punya persiapan lebih baik. Nah sisi lain ya serba-serbinya anak-anak ini kurang disiplin. Terutama khususnya kalau jam makan, jam istirahat ya. Mereka mungkin karena baru masuk ke Kota Kembang, akhirnya keluyuran. Ya tapi saya juga bisa maklumi. Kalau jam 11, jam 12 pulang oke lah. Ibaratnya baru keluar baru keluar dari kandang ya. Ya mudah-mudahan ke depan itu bisa disiplin, lebih banyak istirahatnya, makannya on time, tidurnya tidurnya cukup, tidak banyak begadang. Nah insya Allah saya kira bisa ya, lebih baik, bisa lebih baik. Nah untuk adik-adik kita ini saya kira kalau mereka masih kuliah, saya yakin yang tadi dapat juara 3, juara 4, juara 7 itu bisa berkompetisi di berikutnya. Karena prediksi saya tidak jauh tidak akan ada lagi pemain-pemain yang kita lawan kemarin itu ada yang baru, paling itu. Jadi tinggal butuh diasah kembali. Diasah kembali ya. Diasah kembali. Itu aja saya kira. Siapa namanya, Dek? Julia Saputri. Dari prodi Hukum Ekonomi Syariah. ikut lomba apa? Pencaksilat. Pencaksilat. Alhamdulillah dapat juara. Alhamdulillah peringkat ke-7. Peringkat ke-7 ya. Gimana kesan-kesannya mengikuti Pesona kemarin? Ini kan kalau untuk seni tunggal kan kalau saya basicnya kemarin di fighter nih. Nah kalau untuk seni tunggal itu pertama kalinya dan itu pertama kalinya langsung ke tingkat nasional ya. Suatu kebanggaan sih buat diri saya sendiri dan kan di sana juga senasional nih. Jadi seluruh Indonesia ada ketemu dengan dari kota-kota yang lain. Jadi budayanya tuh banyak. Jadi saling kenal. Oh, banyak teman baru ya? Iya tentunya Pak. Oke. Terima kasih deh ya. Sama-sama. Siapa namanya, Dek? Nama saya Elriani Putri Ramadhani. Panggil El aja. Kemarin saya tuh ikut di cabang ini MTQ di Tilawah. MTQ Tilawah. Dapat juara berapa? Di peringkat 7 tadi. Peringkat 7 ya. Gimana kesan-kesannya? Senang banget sih karena ini pengalaman pertama kan ikut di Pesona. Selama kemarin itu banyak lomba-lombanya tuh online gitu kan. Nah, terus tahun ini baru pertama offline gitu. Jadi kayak baru pulih lagi kembali. Seru sih. Dapat teman juga, kenalan, terus tahu daerah-daerah lain juga. Gitu. Iya. Dari prodi mana? Hukum keluarga. AK ya, semester 5. Semester 5. Siapa namanya, Dek? Rizka Amalia. Rizka Amalia dari prodi BKI ya? Iya. Semester 9. Semester 9. Kemarin di Pesona ikut cabang apa? Pop Solo Islami. Pop Solo Islami. Oh, berarti bisa nyanyi dong. Alhamdulillah. Juara berapa kemarin? Alhamdulillah juara belum, tapi dapat peserta favorit. Peserta favorit. Wah. Sudah punya channel YouTube? Belum. Harus buat channel YouTube, cover-cover lagu kan? Nanti collab sama Bapak mungkin. Iya, collab sama saya. Kalau sudah ada channel hubungi saya. Iya, siap. Kesan-kesannya kemarin ikut. Kesan-kesannya alhamdulillah senang, jadi kebanggaan sendiri juga. Bisa berangkat sama teman-teman, bisa ketemu semua teman dari seluruh penjuru Indonesia, dari kontingen semua kota ya, Indonesia. Ya, senang intinya. Dapat pengalaman baru ya. Alhamdulillah. Kamu gerakan aja. Oke, terima kasih deh ya. Siapa namanya, Dek? Nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 9. Kemarin di Pesona ikut lomba apa? Saya ikut cabang olahraga bulu tangkis ganda putra. Oh iya, aku nonton lo videomu. Wah mantap tuh Pak. Keren. Ya, sama itu Pak partnernya Pak. Oh partnernya, sekalian ya udah. Iya dong. Dia Aku memang kurang nonton pede, loh Pak. di Instagram. Iya tuh Pak. Siapa namanya? Ahmad Miftah. Prodi apa? Prodi TBI. TBI ya? Ya. TBI kemarin ikut
ganda Ganda putra ya, bulu tangkis. bulu tangkis. Mungkin ada kesan-kesannya selama mengikuti. Kesannya pasti senang Pak karena bisa mewakili kampus. Ya, cuma mungkin hasilnya yang belum maksimal. Belum maksimal ya. Kalau saya mungkin kesan dan pesannya pertama kebanggaan tersendiri lah karena di semester yang sudah lumayan cukup tua ini sudah bisa mewakili kampus kembali lah. Alhamdulillah. Karena tahun ini alhamdulillah untuk bulu tangkis bisa lebih baik dibanding tahun yang sebelumnya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Minimal ada peningkatan. Ada ya. peningkatan. Ya. Terima kasih. Yang ini Pak, yang ini belum nih Pak. Ini Ya Pak. dari mana? Siapa namanya, Dek? Nama saya Muhammad Rifki Awing. Dari prodi? Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 ini menuju semester 7 sekarang. Tujuh kemarin di Pesona ikut lomba. Kemarin saya di Pesona sebagai perwakilan dari cabang olahraga taekwondo. Taekwondo. Iya. Kenapa sih pilih taekwondo? Pada awalnya saya memilih silat sebenarnya. Cuma pada saat di SMP dulu yang lebih aktif itu kegiatannya untuk bela diri di taekwondo. Jadi saya mengambil atau memilih taekwondo. Apa sih bedanya taekwondo dengan silat? Bedanya terutama kalau silat kan asli Indonesia. Kemudian dia gerakannya lebih banyak meniru gerakan-gerakan seperti gerakan misalnya kera atau apa. Kemudian kalau di taekwondo dia lebih banyak menggunakan tendangan atau serangan dari kaki. Belajar taekwondo silat itu sejak umur berapa? Kalau belajar bela diri sebenarnya saya sebelum sekolah sudah belajar. Belajar ya? Iya, dari orang tua. Tapi aktifnya itu pas di SMP. Ya. Gimana kemarin perasaannya ikut Pesona? Ya, kemarin alhamdulillah senang dan bangga bisa membawa nama kampus di tingkat nasional. Mungkin juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain nantinya. Insya Allah. Selamat sukses selalu deh ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa, Dek? Nama saya Ferdian Sakbar, Ferdian Akbar ya. Dari prodi Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Kemarin ikut lomba apa? Tunggal putra bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Bulu tangkis juga. Sampai babak penyisihan Sampai 16 besar. 16 besar ya. 16 besar. Gimana perasaannya mengikuti Pesona? Mewakili kampus. Senang sekali sih. Pengalaman pertama bisa Mengikuti tingkat nasional ya. iya tingkat nasional bawa nama kampus juga. Pokoknya jadi pengalaman besar juga. Belajar main bulu tangkis sejak kapan? Sejak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ya. 3 SMP. Memang ada sekolahnya atau ada gurunya ya? Iya ada gurunya, ada klubnya. Ada klub ya. Iya. Oke deh. Oke, terima kasih dia. Iya. Ya, assalamualaikum. Itulah tadi sahabat-sahabat harmonis sekalian cerita-cerita dari kontingen UINSI Samarinda yang mengikuti Pesona di Bandung kemarin, Pesona yang pertama. Kita ucapkan selamat ya dan semoga nanti di Pesona berikutnya UINSI bisa juara umum. Amin. Oke, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.